Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Irfan di Irfan Media. Kali ini kita akan belajar mengenai paradigma dalam penelitian pendidikan. Tetap di YouTube channel saya Irfan Media. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Terima kasih. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai paradigma dalam penelitian pendidikan. Apa itu paradigma penelitian? Paradigma menurut KBBI adalah model dalam teori ilmu pengetahuan atau bisa juga sebagai kerangka berpikir. Menurut Thomas Kuhn, paradigma penelitian merupakan cara pandang, keyakinan, dan kesepakatan peneliti mengenai cara fokus permasalahan dipahami dan dikaji. Jadi paradigma itu lebih ke keyakinan, apa yang diyakini oleh peneliti, sehingga nanti akan menentukan aksi atau cara menjawab atas keyakinan itu, atas hipotesis yang telah diyakini oleh peneliti. Klasifikasi paradigma penelitian menurut Kuba ada 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Ontologi itu membahas apa yang ingin diketahui dalam penelitian. Sedangkan epistemologi menanyakan bagaimana hal tersebut bisa diketahui. Sedangkan metodologi itu adalah mencari cara untuk mengetahui sesuatu. Nah, tentu kita ingin mengetahui bagaimana sih kaitan antara ketiga aspek tersebut. Jadi di sini ada ringkasan terminologi yang telah dikaitkan dari level, contrasting stance, dan sebagainya oleh Twining tahun 2010. Dari tabel ini kita melihat bahwa dalam level ontologi itu adalah belief about the nature of being or reality. Jadi percaya terhadap kenyataan secara alamiah di sana. Kemudian kalau epistemologi itu adalah percaya terhadap pengetahuan. Sedangkan metodologi itu adalah berdasarkan secara perbedaan ontologi dan epistemologi. Nah, di metodologi itu kita ketahui bahwa ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu lebih ke paham positivistik, objektif, empiris, dan nomotetik. Sedangkan kualitatif itu adalah interpretatif dan hermeneutik. Sedangkan pendekatannya untuk di sini data ada numerical ataupun non-numerical. Ada metode, instrumen, analisis. Nah, metode dan instrumen itu adalah teknik untuk mengumpulkan data seperti survei, kuesioner, interview, dan sebagainya. Sedangkan instrumen itu adalah alat untuk mengoleksi data secara spesifik. Sedangkan analisis itu bagaimana data itu diproses. Nanti kita akan jelaskan lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan dari klasifikasi tadi ada ontologi, epistemologi, dan metodologi.
terdapat 5 paradigma penelitian, yaitu positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme, dan kritis. Kita akan membahas satu persatu dari kelima paradigma penelitian ini. Positivisme yaitu mempercayai bahwa realitas dan kebenaran dari suatu fenomena bersifat tunggal. Realitas tersebut dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan juga reliable. Karena itu, penelitian positivistik biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jelas ya, karena kevalidan dan reliabilitas itu biasanya masuk dalam perhitungan-perhitungan kuantitatif. Konstruktivisme berkebalikan dengan positivisme. Konstruktivisme itu justru menganggap bahwa tidak ada realitas ataupun kebenaran itu tunggal. Realitas sosial itu diinterpretasikan oleh individu maupun kelompok, sehingga hasil yang didapat akan beragam. Jadi tergantung subjektivitas individu ataupun kelompok tersebut. Penelitian konstruktivisme itu biasanya dipakai pada pendekatan kualitatif. Sehingga kualitatif biasanya menemukan teori baru. Biasanya. Pragmatisme. Paradigma pragmatisme mempercayai bahwa realitas tidaklah bersifat tetap karena terus-menerus dinegosiasikan. Jadi ada kesepakatan antar kelompok ataupun antar individu. Bisa diperdebatkan dan juga diinterpretasi. Paradigma ini dapat dikatakan merupakan gabungan dari pandangan positivisme dan juga konstruktivisme. Nah, biasanya ini gabungan juga pendekatan kualitatif dan kuantitatif, atau biasanya dikenal dengan mixed method. Yang lain adalah paradigma subjektivisme. Subjektivisme beranggapan bahwa realitas adalah apa yang diyakini oleh peneliti sebagai kenyataan. Karena itu, pandangan ini dan interpretasi peneliti dianggap penting dalam penelitian. Paradigma ini umumnya digunakan dalam metode analisis wacana, arkeologis, genealogis, dan juga dekonstruktivisme. Kemudian ada paradigma kritis. Paradigma kritis itu meyakini bahwa realitas sosial merupakan suatu sistem yang dikonstruksi dan berada di bawah sekelompok pihak yang berkuasa. Jenis-jenis penelitian yang mengadopsi paradigma ini diantaranya adalah analisis wacana kritis, kritik ideologi, hingga etnografi kritis. Tentu ini biasanya mengarah ke suatu kebijakan. Kita lebih fokus ke paradigma penelitian kuantitatif. Kita tadi sudah menyebutkan bahwa paradigma penelitian kuantitatif itu lebih ke positivisme. Karena filsafat positivisme itu memandang secara realitas, gejala ataupun fenomena dapat diklasifikasikan ataupun relatif tetap, konkret, dapat teramati, terukur,
dan hubungan gejala sebab akibat. Digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu. Penelitian kuantitatif itu menggunakan instrumen penelitian. Analisisnya bersifat statistik dan juga tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang mempengaruhi metode penelitian itu adalah paradigma yang diyakini, substansi yang diteliti, dan ada faktor lain. Sehingga itu adalah mempengaruhi metode penelitian yang akan dipilih. Hubungan antara paradigma dengan metode penelitian itu adalah seperti ini. Apa yang kita yakini, kemudian bagaimana kita mengklarifikasi apa yang kita yakini ke dalam realita yang ada. Itu adalah metode penelitian. Mengapa paradigma penelitian itu penting? Kita sadar atau tidak, cara kita memandang data, cara kita menganalisis dipengaruhi oleh paradigma penelitian yang kita yakini. Bila kita menjalankan penelitian di bawah paradigma yang tidak kita sadari, maka kita tidak menyadari juga bahwa kita melakukan prasangka-prasangka yang bisa saja berbeda dengan orang lain. Bisa jadi kita menyalahkan karya orang, atau mungkin karena paradigmanya berbeda. Nah, ini adalah metodologi. Metodologi itu adalah bagaimana cara kita untuk menemukan sesuatu atau bagaimana strategi pendekatan yang kita pilih untuk menemukan sesuatu. Jadi ini, kalau ontologi itu adalah realistis, kemudian epistemologi itu objektif, maka metodologinya adalah quantitative method. Kalau ontologinya adalah relativis, epistemologinya subjektif, maka metodologinya itu adalah etnografi. Karena ada case study dan juga yang lainnya. Itu adalah contoh. Nah, selanjutnya adalah hubungan paradigma dan juga metode. Ini adalah berdasarkan sistem kepercayaan dan alternatif inquiry paradigmanya. Ada item, ontologi, epistemologi, dan juga metodologi. Positivis, ini reality is real and apprehensible. Di sini ontologinya adalah berdasarkan kenyataan yang ada. Kemudian di sini silahkan Anda baca juga Christie et al. Tahun 2000. Ketika ontologinya itu adalah reality, epistemologinya adalah finding kebenaran, mencari kebenaran, maka metodologinya adalah eksperimen, bisa survei, yaitu memverifikasi dari hipotesis. Ini adalah positivisme. Ketika masuknya di critical theory, tentu di sini aspek ontologinya itu adalah virtual reality shape. Ada historical realism di sana. Epistemologinya itu adalah lebih ke subjektif karena value mediate finding. Sehingga metodologinya itu adalah lebih ke dialog.
dan seterusnya. Ini adalah perbedaan macam paradigma menurut beberapa penulis. Ada Haley and Perry, ada Salem, Christie, Negoste, dan Dempsey. Kalau Haley itu ada positivist, critical theory, constructivist, dan realism. Kemudian Salem itu membagi positivist, post-positivist, critical theory, dan constructivism. Christie itu membagi antara positivist, critical theory, constructivism, dan realism. Negoste itu adalah positivist, realism, interpretivist, dan constructivism. Sedangkan Dempsey itu adalah positivist dan fenomenologi. Ini adalah perbedaan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Asumsi ataupun pertanyaan. Asumsi ontologis apa sifat kenyataan ataupun fakta. Kalau kuantitatif itu adalah objektif dari peneliti, tetapi kalau kualitatif itu subjektif. Kemudian asumsi epistemologinya, apa hubungan antara peneliti dengan objek penelitian? Di kuantitatif itu lebih ke independen ataupun mengambil jarak dari objek penelitiannya. Tetapi kalau kualitatif itu harus berinteraksi dengan objek penelitiannya. Karena based on nature. Kemudian asumsi metodologis itu adalah proses penelitiannya. Di kuantitatif mengikuti proses deduktif, melihat hukum sebab akibat. Tetapi kalau di kualitatif itu induktif, menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini adalah perbedaan antar paradigma menurut Muhajir. Ada sumber kebenaran ataupun teori dari paradigma positivisme itu sesuai dengan panca indera, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar. Kemudian ada paradigma rasionalis, empiri sensual, empiri logik, dan empiri etik. Paradigma fenomenologi, empiri sensual, empiri logik, empiri etik, empiri transendental. Sedangkan di di teori hasil penelitian, nah ini di paradigma positivism itu kebenarannya umum, bisa digeneralisasi. Dan kalau di rasionalisme itu kebenarannya umum juga, bisa digeneralisasi. Tetapi di paradigma fenomenologi kebenarannya lokal ataupun khas. Ya, karena fenomenal. Fenomena itu kan tidak bisa ditemukan di sembarang tempat. Ini adalah kerangka tripartit menurut Groth dan Wang tahun 2002. Keyakinan dasarnya ini adalah paradigmanya positivis, post-positivis, naturalism, dan emansipatory. Kita lihat dari ontologinya. Tunggal diketahui dalam probabilitas. Epistemologinya itu adalah objektivitas peneliti. Peneliti perlu mengambil jarak. Kemudian di naturalism, kebenarannya ganda. Dilihat dari sekelompok sosial. Kemudian epistemologinya adalah hubungan interaktif dibangun antara peneliti dengan partisipan. Jadi ini nanti menemukan temuan yang empiris. Nah, kalau emansipatory, kebenarannya ganda tergantung siapa yang berpartisipasi merumuskannya. Dalam sisi epistemologi, hubungannya interaktif dibangun antara peneliti dengan partisipan. Ini adalah daftar bacaan yang bisa Anda baca
terkait dengan paradigma penelitian. Silahkan. Ada dari Holden and Patrick. Judulnya adalah Choosing the Appropriate Methodology, Understanding Research Philosophy. Dan juga dari Dash, Modul Selection of the Research Paradigm and Methodology. Silahkan diakses. Ada Christie, Implementation of Realism in Case Study Research Methodology. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.